Setelah tidur, Ibu Rohana mulai lebih nyenyak dan tubuh terasa lebih nyaman. Ada satu kebiasaan pagi yang ternyata memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan pernafasannya. Kebiasaan itu sangat sederhana, yaitu membiarkan tubuh terkena udara pagi dan sinar matahari secukupnya. Dulu, Ibu Rohana terbiasa langsung duduk lama di dalam rumah setelah bangun tidur. Jendela sering tertutup dan tubuh jarang terkena udara pagi. Namun sejak mulai mengubah rutinitas, beliau membiasakan membuka pintu dan jendela rumah setiap pagi. Kemudian berjalan santai beberapa menit sambil menarik nafas perlahan. Hal kecil itu ternyata membuat dada terasa lebih lega. Udara pagi yang segar membantu tubuh terasa lebih rileks. Ditambah sinar matahari pagi yang hangat membuat suasana hati menjadi lebih nyaman. Secara medis, paparan sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang, daya tahan tubuh, dan kondisi fisik secara umum. Selain itu, aktivitas ringan di pagi hari juga membantu paru-paru bekerja lebih aktif dibanding hanya duduk terlalu lama. Ibu Rohana juga mulai membiasakan minum air hangat setelah bangun tidur. Menurut beliau, tenggorokan terasa lebih nyaman dan lendir lebih mudah keluar dibanding saat dulu langsung minum teh manis dingin. Kadang tubuh lansia memang lebih sensitif terhadap perubahan kecil. Karena itu, kebiasaan sederhana bisa memberi dampak yang cukup besar. Dan menariknya, sejak rutin melakukan kebiasaan pagi sehat ini, Ibu Rohana merasa tubuhnya tidak lagi terlalu berat saat memulai aktivitas. Beliau lebih semangat menyapu halaman, menyiram tanaman, dan berbincang santai dengan tetangga di pagi hari. Hal-hal kecil seperti itu ternyata ikut membuat pikiran lebih tenang. Karena kesehatan bukan hanya soal organ tubuh, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menikmati hidupnya setiap hari. Banyak lansia sebenarnya mulai kehilangan semangat hidup karena tubuh terlalu sering terasa lelah dan tidur tidak nyaman. Tetapi ketika kondisi tubuh perlahan membaik, semangat hidup juga biasanya ikut kembali. Dan itulah yang mulai dirasakan Ibu Rohana. Beliau tidak lagi terlalu fokus memikirkan penyakit. Sebaliknya, beliau mulai lebih menikmati aktivitas sederhana yang dulu terasa berat dilakukan. Secara medis, menjaga tubuh tetap aktif di usia lanjut memang sangat penting untuk membantu menjaga fungsi otot, sirkulasi darah, dan kesehatan paru-paru. Tidak perlu olahraga berat, justru aktivitas ringan tetapi rutin jauh lebih baik bagi banyak lansia. Karena tubuh lansia lebih membutuhkan konsistensi dibanding aktivitas berlebihan yang membuat cepat lelah. Kini setiap pagi menjadi waktu favorit bagi Ibu Rohana. Beliau menikmati udara segar sambil bersyukur karena tubuhnya terasa lebih nyaman dibanding sebelumnya. Dan dari kebiasaan kecil itu, beliau belajar satu hal penting. Bahwa tubuh manusia sebenarnya selalu mencoba bertahan dan membaik. Asalkan kita mulai mau mendengarkan apa yang dibutuhkan tubuh dengan lebih bijak. Jika Anda masih mengikuti seri ini sampai sekarang, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai bertanya pada diri sendiri. Kebiasaan kecil apa yang bisa mulai Anda ubah mulai besok pagi, demi kesehatan tubuh yang lebih baik? Setelah pola hidup Ibu Rohana mulai berubah menjadi lebih sehat, ada satu hal yang paling beliau syukuri. Beliau tidak lagi terlalu sering terbangun di tengah malam. Dulu, hampir setiap malam, beliau membuka mata beberapa kali. Kadang karena dada terasa kurang nyaman, kadang karena tenggorokan terasa kering, dan kadang karena napas terasa pendek ketika posisi tidur berubah. Akibatnya, tubuh terasa lelah saat bangun pagi. Dan ternyata, kondisi seperti ini sangat sering dialami banyak lansia. Seiring bertambahnya usia, pola tidur memang mengalami perubahan alami. Lansia biasanya lebih mudah tidur lebih awal, tetapi juga lebih mudah terbangun di malam hari. Namun, jika terlalu sering terbangun, disertai sesak napas, batuk, atau rasa tidak nyaman di dada, kondisi ini sebaiknya mulai diperhatikan. Karena kualitas tidur sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Secara medis, tidur yang sering terputus dapat membuat tubuh kurang mendapatkan fase tidur dalam yang dibutuhkan untuk pemulihan alami tubuh. Akibatnya, tubuh terasa kurang segar, konsentrasi menurun, dan daya tahan tubuh ikut melemah. Ibu Rohana mulai memahami bahwa ternyata
Posisi tidur memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan pernapasan. Dulu, beliau sering tidur terlalu datar dengan bantal rendah. Ketika posisi kepala sedikit lebih tinggi, nafas terasa lebih nyaman dan dada tidak terlalu berat. Karena itu, beliau mulai menggunakan posisi tidur yang lebih nyaman, terutama saat malam. Selain posisi tidur, suhu kamar juga ternyata mempengaruhi kualitas tidur lansia. Ruangan terlalu panas atau terlalu pengap membuat tubuh lebih sulit rileks. Kini, Ibu Rohana lebih sering membuka ventilasi udara agar kamar terasa lebih segar sebelum tidur. Beliau juga mulai mengurangi kebiasaan minum terlalu banyak tepat sebelum tidur, agar tidak terlalu sering bangun ke kamar mandi saat malam. Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal justru kebiasaan kecil itulah yang paling sering mempengaruhi kualitas tidur sehari-hari. Dan menariknya, sejak tidur mulai lebih nyenyak, tubuh Ibu Rohana terasa lebih ringan menjalani aktivitas siang hari. Beliau tidak lagi mudah mengantuk berlebihan saat pagi atau siang. Pikiran juga terasa lebih tenang. Karena tidur yang baik bukan hanya membuat tubuh beristirahat, tetapi juga membantu menjaga kesehatan mental dan emosi seseorang. Kadang manusia terlalu fokus mencari obat untuk tubuh, sampai lupa memperbaiki kebiasaan tidur yang sebenarnya sangat penting. Padahal tidur berkualitas adalah pondasi utama kesehatan. Dan di usia lanjut, tidur yang nyaman menjadi hadiah yang sangat berharga. Kini, setiap malam, Ibu Rohana selalu berusaha menciptakan suasana tidur yang lebih tenang. Lampu kamar dibuat lebih redup, ponsel dijauhkan sebelum tidur, dan beliau mulai tidur lebih awal dibanding dulu. Semua dilakukan bukan karena ingin hidup sempurna, tetapi karena beliau ingin tubuhnya tetap cukup sehat untuk menikmati hari-hari bersama keluarga tercinta. Dan mungkin itu juga yang sebenarnya diinginkan banyak lansia. Bukan hidup mewah, bukan tubuh sempurna, tetapi semakin bertambah usia, Ibu Rohana mulai menyadari bahwa tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Sedikit kurang tidur saja, badan terasa cepat lelah. Cuaca dingin sedikit, tenggorokan mulai terasa tidak nyaman. Dan ternyata, kondisi seperti ini memang umum terjadi pada lansia. Secara alami, daya tahan tubuh manusia memang mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Karena itulah, lansia biasanya lebih sensitif terhadap perubahan cuaca, kurang istirahat, atau pola makan yang tidak teratur. Namun, kabar baiknya, daya tahan tubuh tetap bisa dijaga melalui kebiasaan hidup sehat sehari-hari. Bukan dengan cara instan, melainkan dari hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten. Ibu Rohana mulai memahami bahwa menjaga imun tubuh ternyata bukan hanya soal minum vitamin atau herbal tertentu, tetapi juga tentang bagaimana tubuh dirawat secara keseluruhan. Mulai dari tidur yang cukup, makan lebih sehat, minum air yang cukup, bergerak ringan, dan menjaga pikiran tetap tenang. Karena tubuh manusia bekerja sebagai satu kesatuan. Ketika tidur berantakan, tubuh mudah lelah. Ketika stres terlalu tinggi, daya tahan ikut menurun. Ketika pola makan sembarangan, tubuh lebih mudah mengalami gangguan. Dan sebaliknya, saat pola hidup mulai diperbaiki, tubuh perlahan menjadi lebih kuat menghadapi aktivitas sehari-hari. Ibu Rohana juga mulai lebih memperhatikan asupan makanan alami di rumah. Beliau memperbanyak sayur hangat, buah secukupnya, serta mengurangi makanan terlalu instan dan terlalu berminyak. Sesekali, beliau masih mengonsumsi bawang putih mentah dalam jumlah kecil sebagai bagian dari kebiasaan sehatnya. Beliau merasa tubuh lebih hangat dan tenggorokan lebih nyaman, terutama saat cuaca dingin. Secara medis, bawang putih memang dikenal memiliki kandungan senyawa alami seperti alisin yang sering dikaitkan dengan dukungan terhadap sistem imun tubuh. Namun, kembali lagi, manfaat terbaik tetap muncul ketika diimbangi pola hidup sehat secara keseluruhan. Karena tidak ada satu makanan yang bisa menggantikan pentingnya tidur cukup dan kebiasaan hidup sehat. Dan mungkin inilah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka mencari satu bahan ajaib agar cepat sehat, tetapi tetap membiarkan tubuh kurang istirahat dan penuh stres setiap hari. Padahal tubuh membutuhkan keseimbangan.
Kini Ibu Rohana mulai merasa tubuhnya tidak lagi terlalu mudah drop seperti dulu. Beliau memang masih menjaga kondisi karena sadar usia terus bertambah. Tetapi setidaknya tubuh terasa lebih nyaman dibanding sebelumnya. Dan yang paling penting, beliau mulai merasa lebih tenang menjalani hidup. Karena ketika tubuh lebih sehat, pikiran biasanya ikut menjadi lebih ringan. Kadang kebahagiaan di usia lanjut memang sederhana. Bisa bangun pagi tanpa rasa berat di dada, bisa tidur tanpa sering terbangun, bisa menikmati udara pagi dengan tenang, dan bisa berkumpul bersama keluarga tanpa terlalu memikirkan kondisi tubuh setiap waktu. Semua itu adalah nikmat kesehatan yang sering baru disadari nilainya ketika mulai hilang. Karena itu, selama tubuh masih diberi kesempatan, rawatlah dengan lebih baik mulai hari ini. Tidak harus sempurna, tidak harus mahal. Yang penting dilakukan dengan tulus dan konsisten demi masa tua yang lebih nyaman dan bahagia. Semakin sehat kondisi tubuh Ibu Rohana, semakin beliau sadar bahwa ada beberapa kebiasaan lama yang ternyata diam-diam membuat tubuhnya lebih mudah lelah dan nafas terasa berat. Dan salah satu kebiasaan yang paling besar pengaruhnya adalah terlalu lama berada di dalam ruangan tanpa sirkulasi udara yang baik. Dulu, Ibu Rohana sering menutup rapat pintu dan jendela rumah sepanjang hari karena takut udara dingin masuk. Akibatnya, ruangan terasa pengap dan lembab. Tanpa disadari, udara yang kurang segar membuat beliau lebih sering merasa tidak nyaman, terutama saat malam hari. Sekarang, beliau mulai rutin membuka ventilasi rumah setiap pagi dan siang agar udara bisa berganti lebih baik. Dan ternyata, perubahan kecil itu membuat suasana rumah terasa jauh lebih nyaman untuk bernafas. Secara medis, kualitas udara memang sangat berpengaruh terhadap kesehatan saluran pernafasan, terutama pada lansia. Udara yang terlalu pengap, penuh asap, debu, atau lembab dapat membuat tenggorokan dan paru-paru lebih mudah terganggu. Karena itu, menjaga kebersihan udara di rumah menjadi hal yang penting. Ibu Rohana juga mulai lebih memperhatikan asap dapur dan asap rokok di sekitar rumah. Dulu beliau sering memasak di dapur dengan ventilasi kurang baik, sehingga asap menumpuk cukup lama. Sekarang, jendela dapur lebih sering dibuka, agar udara tetap mengalir. Hal sederhana seperti ini ternyata membantu nafas terasa lebih ringan. Selain udara rumah, Ibu Rohana juga mulai mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama tanpa bergerak. Karena semakin lama tubuh diam, dada terasa lebih kaku dan tubuh cepat pegal. Kini beliau lebih sering berdiri, berjalan kecil di sekitar rumah, atau sekadar melakukan peregangan ringan. Dan perlahan, tubuh terasa lebih nyaman bergerak. Kadang manusia terlalu fokus mencari makanan sehat, tetapi lupa bahwa udara yang dihirup setiap hari juga sangat menentukan kesehatan tubuh kita. Padahal, paru-paru bekerja tanpa henti sepanjang hidup manusia. Karena itu, menjaga udara bersih sama pentingnya dengan menjaga makanan yang masuk ke tubuh. Kini, rumah Ibu Rohana terasa lebih segar dibanding sebelumnya. Pagi hari, udara masuk lebih bebas. Sinar matahari lebih sering masuk ke rumah, dan suasana rumah terasa lebih hidup. Hal-hal kecil seperti ini ternyata ikut membantu suasana hati menjadi lebih tenang. Karena rumah yang nyaman bukan hanya membuat tubuh sehat, tetapi juga membuat pikiran terasa lebih damai. Dan mungkin itulah yang sering dibutuhkan banyak lansia. Bukan rumah mewah, tetapi rumah yang sehat, tenang, dan membuat mereka bisa bernafas dengan nyaman. Ibu Rohana kini mulai menikmati hari-harinya dengan lebih santai. Beliau tidak lagi terlalu sering mengeluh sulit tidur atau dada terasa berat seperti dulu. Meski usia terus bertambah, beliau percaya satu hal, bahwa tubuh yang dirawat dengan baik akan memberikan kehidupan yang lebih nyaman. Dan semua itu ternyata bisa dimulai dari kebiasaan yang sangat sederhana, di rumah sendiri. Perjalanan panjang Ibu Rohana akhirnya memberikan satu pelajaran yang sangat berarti bagi kita semua. Bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut sebenarnya tidak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit atau mahal. Kadang perubahan terbesar justru datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Mulai dari memperbaiki pola tidur, mengatur posisi tidur lebih nyaman, menghirup udara pagi yang segar,
makan lebih teratur, mengurangi makanan berlebihan, bergerak ringan setiap hari, menjaga pikiran tetap tenang, dan sesekali memanfaatkan bahan alami seperti bawang putih dengan cara yang bijak. Semua itu terlihat sederhana, tetapi ketika dilakukan terus-menerus, tubuh perlahan memberi respon yang luar biasa. Ibu Rohana kini memahami bahwa tubuh manusia sebenarnya selalu berusaha bertahan dan memperbaiki diri. Masalahnya, seringkali manusia terlalu sibuk sampai lupa mendengarkan apa yang dibutuhkan tubuhnya sendiri. Dulu, beliau menganggap sesak nafas ringan dan tidur yang sering terganggu hanyalah bagian normal dari usia. Tetapi sekarang, beliau sadar tubuh sebenarnya sedang meminta perhatian. Dan saat perhatian itu mulai diberikan, perubahan perlahan mulai terasa. Tidur menjadi lebih nyenyak, nafas terasa lebih lega, tubuh lebih ringan bergerak, dan hidup terasa lebih tenang dijalani. Secara medis, pola hidup sehat memang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas hidup lansia. Karena semakin bertambah usia, tubuh membutuhkan perawatan yang lebih baik agar organ-organ tetap bekerja optimal. Namun yang paling penting bukan tentang hidup tanpa penyakit, melainkan bagaimana seseorang tetap bisa menikmati hidup dengan nyaman di usia yang terus bertambah. Dan mungkin itulah arti sehat yang sebenarnya. Bisa tidur dengan tenang, bisa bangun pagi tanpa rasa berat, bisa menikmati udara segar, dan masih bisa tersenyum bersama keluarga tercinta. Kadang, kebahagiaan terbesar di usia lanjut memang sesederhana itu. Ibu Rohana sekarang lebih sering menghabiskan pagi di teras rumah sambil menikmati udara segar dan sinar matahari hangat. Beliau pernah berkata pelan, "Dulu saya takut usia bertambah karena tubuh makin sering bermasalah. Sekarang saya belajar bahwa tubuh hanya perlu dijaga dengan lebih baik." Kalimat itu sangat sederhana, tetapi begitu dalam maknanya. Karena usia memang tidak bisa dihentikan, tetapi kualitas hidup masih bisa dijaga. Dan semuanya dimulai dari keputusan kecil setiap hari. Keputusan untuk tidur lebih baik, keputusan untuk makan lebih sehat, keputusan untuk lebih peduli pada tubuh sendiri, dan keputusan untuk